Carut-marut perihal hak asuh Galaskai Andriansyah semakin kusut. Alih-alih menemui titik terang, justru berakhir saling serang. Langkah yang dulu berjalan seiringan, kini berakhir di persidangan. Ya, hari ini sidang permohonan perwalian Dodi Sudrajat terhadap cucunya Gala digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Semakin panas, dalam unggahan yang viral di media sosial, tertulis permohonan yang diajukan Dodi tersebut Galaskai Andriansyah binti Vanessa Adzania. Sontak hal tersebut membuat publik terkejut, tidak terkecuali Haji Faisal, ayah Bibi. Bukan hanya soal hak asuh, persoalan lain terkait hak waris juga membuat suasana kian gaduh. Dua belah pihak punya pernyataan berbeda-beda. Jika Faisal mengucap syukur atas perhatian para kerabat Vanessa dan Bibi yang berikan donasi untuk Gala, lain cerita dengan Dodi yang menganggap Faisal seperti mengemis. Namun kini muncul isu jika Dodi menyetujui donasi tersebut, namun dengan syarat tertentu. Seperti apa kegeraman Haji Faisal terhadap Dodi? Niat pemindahan jenazah Vanessa untuk satu liang dengan ibunya yang sudah pasti akan diwujudkan Dodi dalam beberapa waktu lagi tentu membuat Haji Faisal harap-harap cemas. Lalu, seperti apa kabar terkini kondisi makam Vanessa dan Bibi yang kabarnya akan dipermanenkan Faisal dan para sahabat Vanessa dan Bibi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bola panas polemik hak asuh Galaskai Andriansyah terus bergulir. Jika sebelumnya Haji Faisal mengajukan hak asuh Gala terlebih dahulu, hari ini persidangan permohonan hak wali Gala yang diajukan Dodi digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Namun, yang menjadi pusat perhatian publik kali ini adalah nama Gala yang bukan bin Febri, melainkan diajukan dengan binti Vanessa Adzania. Menjawab form pengajuan yang tersebar hingga viral di media sosial, benarkah Faisal tidak setuju bahkan protes terkait nama Gala? Dedi sudah mengajukan permohonan sesuai dengan apa yang pernah Dedi bilang, setelah 40 hari Dedi akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai di mana domisili Dedi berada. Jadi sudah masuk ke pengadilan dan hari Senin jadwal persidangannya, pembacaan surat permohonan Dedi. Biasanya seperti itu, nggak tahu nanti agenda yang selebihnya itu nggak tahu. Untuk masalah nama Galaskai binti Adzania, Galaskai Andriansyah binti Vanessa Adzania, itu Dedi nggak bisa jelaskan di sini karena harus Dedi jelaskan di persidangan. Nanti akan terjawab kenapa binti Vanessa Adzania, bukan binti Gala, bukan binti Bibi. Saya baru mendengar dari situ bahwa dia memasukkan gugatan, baru sampai beritanya ke saya. Tentu kita masih tetap berlanjut gugatan kita di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Masih tetap itu kita lanjutkan. Soal lain belum ada sampai ke kita. Begitu pemahaman dia, ya saya nggak bisa berkata apa juga. Kalau bagi saya kan bin Febri Andriansyah kan, ya kalau dia binti. Ya kalau begitu pendapat dia, ya saya mau ngomong apa? Bin Febri Andriansyah, Galaskai bin Febri Andriansyah. Bukan binti Vanessa
Iya, enggak tahu saya, itu pendapat dia. Kalau saya begitu. Saya nggak mau mengomentari yang dia, tapi yang pendapat saya begini. Saya sangat bosan, tapi dibawa ke pengadilan. Mau dibawa kemana lagi? Saya juga bingung. Mencoba berpikir dengan kepala dingin, memang Faisal memahami bahwa hak perwalian hanya jatuh ke satu orang saja. Namun dirinya tetap ingin disepakati untuk merawat Gala bersama-sama. Namun terkait gugatannya terhadap Dodi, kala bertemu dalam lanjutan persidangan di PA Jakbar beberapa waktu lalu, Haji Faisal mengaku tidak disambut baik oleh Dodi. Berniat untuk berjabat tangan, justru yang didapat hanyalah lipatan tangan. Hal itu pun membuat Faisal terkejut hingga tidak mampu berkata apa-apa. Lantas seperti apa Haji Faisal mencurahkan kekecewaannya terhadap hal tersebut? Anak yatim piatu. Saya maunya sama Pak Dodi mah damai-damai aja, kita besarkan anaknya secara berdua. Hak wali itu jatuhnya memang kepada satu orang. Hak wali itu jatuh. Tapi kalau soal mendidik anak kan bisa kita didik berdua. Baru kemarin sidang itu kita diminta mediasi, artinya diminta untuk bermusyawarah. Nah jadi sekarang waktu 2 minggu sampai tanggal 29 itu sebenarnya kita dianjurkan agar dapat mencari jalan keluar supaya persoalan ini tidak berlarut-larut. Jadi sekarang udah berjalan beberapa hari. Ya mudah-mudahan pihak yang memediasi, pihak pengadilan bisa bisa mencari solusi lah yang terbaik. Ya. Tidak ada yang dirugikan dan semuanya dengan secara baik-baik. Tegur siapa sih? Saya tegur dia, cuman dia enggak nyahut. Saya salam, dia nggak angkat tangan. Di ruang mediasi, Pak Dodi bilang dia gini aja. Saya salam, dia gini aja. Nggak mau dia salam, dia tahu. Tapi bagi saya nggak ada masalah itu. Mungkin dia lagi karena tangannya megang HP kali ya. Saya masih beranggapan baik sama dia. Masih beranggapan baik. Selama. Tapi sekarang hubungan kedua biasa mungkin gimana? Ada komunikasi kan ini kan mediasi dikasih waktu. Ya kalau ada mediasi kemarin aja pasti sambut datangan saya. Kan memang nggak ada, makanya dibantu oleh pihak pengadilan. Mungkin saja dalam waktu beberapa hari ini saya dapat petunjuk dan dia dapat petunjuk, itu tidak tertutup kemungkinan kita masih bisa dimaafkan. Salah persepsi, salah penilaian mungkin masih bisa dimaafkan lah. Jadi tidak tertutup kemungkinan kami akan damai karena masih belum jauh ya. Artinya saya secara pribadi banget kan saya nggak pernah bicara masalah pribadi dia banget enggak. Dan dia pun juga menurut saya sih sejauh ini enggak. Jadi kalau umpama masih terbuka untuk berdamai itu kalau dia mau. Tapi kalau dia nggak mau, ya mau tak mau saya tentu mengikuti permainan. Kalau dia nggak mau, ya mau tak mau saya tentu mengikuti permainan. Bukan hanya hak perwalian, hak waris juga tak kunjung selesai. Benarkah Dodi berikan syarat pada Faisal terkait donasi rumah untuk Gala? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Belum usai gelar perkara hak perwalian Gala Sky Andriansyah, datang pula persoalan yang lainnya. Kini polemik hak waris Gala masih jadi persoalan. Buntutnya, seteru perihal galangan dana untuk Gala. Jika Faisal bersyukur masih banyak orang yang peduli akan masa depan Gala, Dodi Sudrajat mewakili keluarga Vanessa tegaskan menolak lantaran merasa di luar sana masih banyak anak yang jauh lebih membutuhkan. Apalagi Dodi menuding dulu Faisal pernah berucap untuk tidak akan mengemis untuk Gala. Kecewa dan khawatir hal itu akan berdampak negatif bagi pergaulan Gala di masa depan. Lantas seperti apa tanggapan Dodi Sudrajat terkait penggalangan dana untuk rumah Gala yang telah mencapai lebih dari 2 miliar rupiah itu? Sekarang perkembangan
penambangannya kemarin hari apa ya? Ada di sini nih kalau nggak salah saya. Itu kan donasi itu kan ada dua. Satu dana yayasan, satu yang donasi untuk rumah. Donasi untuk rumah ini sekitar 2,2 lebih, tapi segitulah ya. Itu yang untuk rumah. Nah, yang untuk yayasan untuk pendidikannya apa segala macam kan itu rencana daripada teman-temannya PB yang dari Surabaya kan. Itu lain lagi. Kalau ada lagi dari keluarga yang menambah atau umpamanya seperti Bu Anggi nambah nanti ya udah cukup lah menurut saya. Jadi saya di soal ini tidak memuluk-muluk menunggu sekian enggak. Saya hanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Udahlah belilah. Ya, saya akan beli. Kalau kurang nanti saya siap menambah. Tempat sekarang kan harganya agak tidak terjangkau. Sempat dia buka ke saya sekitar 3,7 dia buka ke saya. Jadi jangkauan saya kan tidak cukup. Juga penambahnya banyak banget. Nah, situasi sekarang kan lagi begini. Jadi kita tidak muluk-muluk, yang terjangkau aja. Gimana rencana berarti Pak? Saya berkeinginan di dalam komplek itu juga. Untuk menggalangan dana atau donasi untuk membeli rumah untuk Gala. Banyak anak-anak yatim piatu di luaran sana yang lebih membutuhkan dari Gala. Gala itu masih punya keluarga besar, gitu, keluarga besar dari Bibi dan keluarga besar Vanessa, dan kami semua sanggup membiayai Gala. Misalnya dibeli satu saat ini anak kan semakin besar. Nanti kalau sudah mulai SD atau SMP aja kan bisa dibully sama teman-temannya. Ya lo tinggal di rumah donasi, rumah sumbangan, akan dibully kan, cucu Dedi kan kasihan gitu. Jadi tolonglah dipikirkan lagi itu ya, donasi itu ya. Lebih baik disumbangkan aja ke anak-anak yatim yang lebih membutuhkan. Ini sangat memprihatinkan ya seperti ini, karena dulu pernah Pak Faisal ngomong ke saya gitu, tidak mau mengemis-ngemis, meminta-minta. Itu pernah bicara sama saya, pernah di hari ketiga setelah Vanessa meninggal itu, waktu yasinan, dia pernah bilang sama saya tidak akan Pak Dodi ngemis-ngemis, saya tidak akan meminta-minta ke orang-orang untuk biaya Gala, saya punya harga diri. Tapi kenyataannya sekarang gimana gitu, dia membuka donasi buat cucunya dia sendiri, dia nggak pikir gitu loh, mereka tuh nggak mikir. Nah, maka ditempatin sendiri itu kan nggak apa yang diucapkan tuh nggak sesuai gitu loh. Dia ngomong seperti itu, kan tuh menjilat dolar sendiri, Jika Dodi merasa kini Faisal semakin janggal, maka lain cerita yang didengar oleh Faisal sendiri. Kabarnya, ia mendengar bahwa Dodi sederajat berucap menyetujui akan donasi tersebut, asalkan dengan satu syarat. Kalau memang dana tersebut untuk rumah dan pendidikan Gala, diungkap oleh Haji Faisal bahwa Dodi mengharuskan keluarganya untuk angkat kaki lantaran bukanlah rumah miliknya sendiri. Benarkah Haji Faisal semakin kesal dan merasa Dodi tidak konsisten dengan pendiriannya sendiri? Mengizinkan bagaimana? Dari awal aja dia tidak mengizinkan gimana? Dia kan tidak setuju, dia menolak. Ya kalau dia menolak ya sudah, jangan disinggung-singgung juga lagi. Kalau kita sudah menolak, tidak setuju, ya sudah, habis selesai urusan. Biarlah saya aja yang ngurus. Kan begitu. Ngapain lagi sekarang diurusin lagi? Setuju Pak Haji, tapi ada syarat. Itulah bolak-balik namanya itu. Nggak berpendirian, mau saya beli rumah tinggal Gala situ gitu, kita pergi gitu. Iya, maunya keluarga Pak Haji tidak tinggal di situ karena itu rumah Gala. Jadi keluarga Pak Haji nggak boleh. Keluar rumah Gala kan itu siapa yang ngurus? Sekarang saya beli, dia yang nolak, udah buat tinggal bapak di sini. Jadi kan nggak nyambung, jadi gimana sih ceritanya? Kan saya yang dia tidak setuju dengan pengumpulan uang ini. Donasi ini tidak setuju, menolak. Nah sekarang terkumpul, saya belikan rumah, dia yang nolak. Jadi yang nolak ini saya tinggal di situ tuh, saya yang mengumpulkan pergi. Nah, ini gimana secara pikirnya? Saya yang mau nggak nih? Nggak, ya sudah buat saya makan lah kan gitu. Nah begitu saya makan, saya juga mau saya keluar lagi dalam mulut saya. Waduh, nggak ada. Dedi nggak pernah bilang menyetujui untuk donasi pencarian dana untuk Gala. Ya sampai sekarang sekali lagi Dedi pastikan ini tidak benar, dan Dedi dan keluarga besar tidak pernah menyetujui donasi yang dibuka atau yang digagas oleh keluarga Pak Faisal.
Karena keluarga dari almarhum mamanya Vanessa juga tidak setuju ya, Tante Reni sudah menyatakan tidak setuju dengan donasi itu, karena Gala tidak membutuhkan rumah yang besar gitu. Kalau misalnya pun dia beli terus akhirnya terbeli rumah yang besar, yang nempatin juga kan adik-adiknya Bibi kan, almarhum adik-adiknya Bibi di situ. Dedi enggak ngomong gitu. Salah apa? Enggak. Dedi enggak pernah ngomong begitu. Enggak. Jadi sekali lagi Dedi klarifikasi, tidak ada pembicaraan seperti itu. Pemindahan jenazah Vanessa sudah dipastikan Dodi fix dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Seperti apa respon dari Haji Faisal yang sudah berniat akan memugar dan juga mempermanenkan makam Vanessa dan Bibi dalam satu liang lahat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Lebih dari 40 hari kejadian naas yang merenggut nyawa Vanessa dan Bibi. Jenazah pun sudah disemayamkan satu liang di Taman Malaka. Mendengar isu Dodi yang hendak memindahkan jasad Vanessa agar dimakamkan satu makam dengan sang ibu, lantas memantik niat para kerabat almarhum dan almarhumah untuk mematenkan makam tersebut. Di lain sisi, Gala yang sampai saat ini terus mencari keberadaan ayah dan ibunya, sama sekali belum pernah berziarah ke pusara. Lantas benarkah Haji Faisal berencana untuk mengajak Gala mengunjungi makam Vanessa dan Bibi dalam waktu dekat? Makam sekarang sangat rapi. Terus mungkin kalau masih bisa diperbaiki lebih bagus lagi, iyalah otomatis akan kami perbaiki. Dan bukan kami saja ya, artinya kini sekarang teman-temannya almarhum Baby dengan Panes itu ingin memperbaiki, ingin mempermanenkan bagus, tapi belum sampai ke situ. Nantilah, sekarang sih belum. Kenapa? Karena keyakinan saya itu tidak ada di situ. Keyakinan bukan apa-apa ya. Pertama, anak masih kecil, dibawa ke makam buat apa? Buat apa? Nanti kena angin lah, apalah, balik situ demam lah, sakit lah. Kendati demikian, hal itu pun tidak membuat Dodi untuk mengendurkan niatnya untuk memindahkan makam sang putri tercintanya itu untuk disatukan dengan makam ibu kandungnya. Bukan tanpa alasan, ia merasa apa yang sempat dipesankan almarhumah sebelum meninggal dan kembali berpesan dalam mimpinya adalah menjadi wasiat. Meskipun kecewa lantaran merasa Vanessa dan Bibi sudah hidup tenang dengan cinta sehidup semati, namun Haji Faisal hanya bisa berpasrah diri. Dirinya mengaku tidak bisa berbuat apapun karena almarhumah merupakan anak dari Dodi Sudrajat. Seperti apa kekecewaan yang muncul di raut wajah Faisal. Saya nggak bisa berbuat banyak juga ya. Kenapa pertama saya nggak bisa berbuat banyak? Ya karena memang itu kan anaknya. Tapi harapan saya janganlah dipindahkan. Karena mereka sudah tenang, sudah aman, sudah tentram lah di sana. Tinggal kita hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang tinggal. Artinya persoalan-persoalan tinggal membesarkan anak atau umpamanya ada persoalan-persoalan lain. Itulah yang akan dimusyawarahkan kalau Pak Dodinya mau. Yang sudah dikubur itu sudahlah menurut saya. Jadi saya terus terang saja memang tidak setuju dan menolak saya untuk itu. Tapi kalau dia kekeh, dosa dia yang akan menanggung. Anak begitu nikah dengan suaminya, itu kan udah hak suaminya. Mereka terbukti kan hidup berdua, mati berdua. Nah sekarang kita pisahkan. Gimana sih kalau kita memisahkan orang suami istri? Itu dosanya sangat besar. Demikian pemirsa, kabar terkini.
terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.